Sobat Kim Kutai Kartanegara, kali ini kita lagi ada di SMP Negeri 5. Kebetulan ini SMP Negeri 5 lagi dalam proses pembangunan karena ada pembangunan baru sekolah yang lama, ada insiden kebakaran. Jadi di tahun ini proses pembangunan sekolah yang baru akan berjalan. Nah, yuk kita tanya-tanya dari pihak SMP Negeri 5, dan kebetulan hari ini juga ada anggota Dewan Dapil Kutai Kartanegara yang datang meninjau kegiatan pembangunan SMP Negeri 5 ini. Yuk, ikutin ya. Orang ada minimal maksimal nggak ada? Ada orang harga tuh 250.000 aja. Ya, Selamat siang Bapak. Ya. Ada apa ini? Perkenalkan, kami dari Kim Kutai Kartanegara mau tanya-tanya tentang pembangunan sekolah SMP Negeri 5 ini. Boleh diceritakan Pak, gimana nih ceritanya? Kronologi. Kronologinya sampai SMP Negeri 5 ini dibangun ulang, jadi insya Allah bakal jauh lebih besar nih dari sekolah yang sebelumnya. Jadi gini, kurang lebih pada tahun 2022 bulan 6 itu terjadi musibah kebakaran. Musibah kebakaran tuh dipicu diduga dari konsleting aliran listrik. Karena terjadi itu di hari Minggu sore sekitar pukul 4. Makanya itu dengan adanya musibah itu, beliau ini selaku pemeran utama sih sebenarnya, bukan pelaku, tapi beliau ini yang mengusahakan sehingga SMP itu sekarang ada proses pembangunan untuk gedung baru SMP yang awalnya terletak di atas sana, daerah pegunungan dekat dengan SD 036, dan tidak mungkin untuk dibangun lagi karena satu sisi itu adalah jurang. Jadi beliau salah satu pemeran utama yang memperjuangkan sehingga SMP itu terbangun di lokasi yang baru, ya ini yang bisa kita lihat sekeliling kita ini. Ini masih proses pembangunan. Jadi terima kasih kepada Bang Rahmat yang sudah senantiasa memperjuangkan untuk kepentingan dunia pendidikan di Desa Beringin Agung dan sekitarnya. Mungkin itu. Iya, boleh sekilas infonya. Oke, ya keren banget teman-teman. Ternyata di sini ada anggota dewan yang memperjuangkan pendidikan di wilayah Desa Beringin Agung. Apalagi Desa Beringin Agung itu termasuk desa yang ada di wilayah pelosok, jadi agak jauh dari pusat kota ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin kita mau tanya lagi nih sama Pak Rahmat, kenapa sih memilih untuk memperjuangkan teman-teman atau warga yang ada di Desa Beringin Agung, terutama pendidikannya nih, apa nih yang dari Bapak lihat itu kenapa sampai bisa membawa program yang sebegini besar ke Desa Beringin Agung, padahal Desa Beringin Agung itu bisa dibilang di wilayah pelosok lah dibanding dengan wilayah lain gitu. Apa nih yang membuat Bapak itu melihat apa sih potensi yang ada di Desa Beringin Agung ini gitu? Ya, jadi sebenarnya ini program yang memang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Saya sebagai orang Samosir yang memang punya latar belakang yang sama, melihat bahwa pendidikan itu investasi jangka panjang. Jadi dengan pendidikan itu bisa merubah banyak hal, termasuk pembangunan kemajuan suatu daerah itu bisa ditentukan dari sumber daya yang baik untuk pendidikan. Sehingga ketika ada musibah kebakaran yang waktu itu menimpa SMP Negeri 5, saya langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, waktu itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan waktu itu saya langsung bertemu dengan Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati, dan Pak Wakil Bupati waktu itu memberikan atensi khusus untuk memberikan alokasi anggaran kepada SMP Negeri 5. Dan waktu itu kebetulan Pak Wakil Bupati langsung turun ke titik lokasi kebakaran. Waktu itu ingat sekali saya, dan di sana Pak Wakil Bupati berpesan supaya anggaran untuk relokasi atau pembangunan SMP Negeri 5 itu betul-betul dikawal dan dipastikan berlanjut di tahun 2024 ini. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya berkoordinasi dengan berbagai pihak. Alhamdulillah pihak sekolah, pihak desa kebetulan juga aktif menyuarakan di Dinas Pendidikan, sehingga pembangunan yang hari ini ada di SMP 5 Desa Beringin Agung ini dapat dua sumber alokasi anggaran. Yang pertama dari Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kedua dari dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Nah, di mana dua anggaran itu
hasil dari usulan kita, baik di desa, sekolah, dan saya tugasnya hanya mengawal. Jadi usulan-usulan itu kami kawal, kami dorong ke dinas pendidikan, kami suarakan di lewat di dana alokasi khusus tadi lewat dinas pendidikan, sehingga hari ini anggarannya bisa turun tepat pada waktunya menurut saya di tahun 2024 ini bisa dilaksanakan. Tinggal kita mengawal proses pembangunan itu supaya sesuai dengan kebutuhan dan tidak dikawal dengan proses pembangunannya di masyarakat. Mungkin gitu kalau saya. Iya, sepertinya Bapak juga kayaknya udah berkali-kali ya buat datang ke sini buat ngecek pembangunan Ya. ini dari awal sampai sekarang ya. Saya terbangun. saya Sampai benar-benar terbangun. Saya atensi sekali. Jadi pertama kali mulai saat kebakaran saya ngecek di atas. Betul. Kemudian waktu proses land clearing Di sini, area tahan tanahnya waktu itu juga berkonflik dalam tanda petik karena alokasi anggaran itu tidak mengalokasikan anggaran untuk pematangan lahannya. Nah, waktu itu kami berkoordinasi supaya ada pihak-pihak ketiga yang ikut berperan membantu untuk urusan land clearingnya sebelum program pembangunan fisiknya itu diturunkan. Jadi saya beberapa kali lah datang ke sini memastikan, karena itu tadi pendidikan itu penting sekali, Mbak. Ya, Jadi benar. kalau misalkan 1 tahun saja proses pembangunan ini tertunda, artinya anak-anak atau adik-adik kita itu juga mengalami keterlambatan atau ketertinggalan masa belajar mereka di sekolah, sehingga saya punya kewajiban dan punya tanggung jawab. Karena apa? Ke depan itu kita nggak pernah tahu dari hasil pendidikan yang mereka peroleh di SMP Negeri 5 ini melahirkan orang-orang hebat-hebat selanjutnya. Iya, benar. Sehingga saya berkewajiban bahwa proses ini harus terkawal. Nanti ke depan di Desa Beringin Agung ada banyak orang-orang hebat, ada banyak orang penting di Republik ini yang nantinya kita nggak pernah tahu, nasib orang nggak ada pernah tahu. Nah, tapi lewat proses ini saya harap saya ikut dengan peran ini bisa jadi amal jariah buat kita semua pihak, bukan cuma saya tapi semua pihak. Pemerintah dalam hari ini Pak Edi Damansa dan Haji Reni Solihin sebagai bupati wakil bupati juga punya peran yang sangat penting. Saya ini kan hanya membawa saja, menyuarakan saja. Pada prinsipnya seperti itu. Oke, iya teman-teman, keren sekali anggota dewan kita dari Dapil Kuker ya Pak ya, mendampingi dan mengawal proses pembangunan SMP Negeri 5. Kira-kira dari Bapak tahu nggak target selesainya kapan nih Pak? Kapan kira-kira anak-anak bisa mulai belajar di bangunan yang baru ini? Mungkin kan kalau biasanya itu kontrak kerja pihak ketiga itu biasanya kan kurang lebih tidak lebih dari 1 tahun biasanya sekitar 6, 7, 8 bulan. Iya. Ini kalau melihat progresnya biasanya akhir tahun ini sudah harus selesai Akhir semua. tahun, harapan kami juga akhir Jadi tahun. kalau akhir tahun selesai tidak ada proses adendum itu biasanya masa perpanjangan. Kalau tidak ada masa adendum perpanjangan tadi, akhir tahun itu selesai tanggal 15 Desember itu sudah diserah terimakan ke pemerintah daerah dan kemudian diserahkan ke sekolah. Mudah-mudahan di awal tahun sudah bisa. Mudah-mudahan. Oh iya benar. Jadi teman-teman SMP Negeri 5 atau adik-adik yang nanti mau masuk ke SMP Negeri 5, insya Allah 2025 sudah bisa digunakan ya Pak ya. Insya Allah sudah bisa digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Nah, terima kasih buat Bapak ya untuk kesannya hari ini, untuk sambutannya di hari ini. Kira-kira ada satu lagi nggak harapan dari Bapak Rahmat dan Pak Kundori untuk SMP Negeri 5 ke depannya nih, harapannya itu akan seperti apa nih kira-kira? Mungkin dari perwakilan saya juga dari Dewan Pendidik di SMP Negeri 5 Sambuja. Terima kasih banyak atas antusias daripada Bang Rahmat selaku anggota Dewan, dan salam juga untuk Pak Wakil Bupati. Kebetulan juga mereka berdua 2 hari setelah kejadian itu memang beliau langsung turun ke lapangan. Itu adalah bentuk dan bukti bahwa kepedulian mereka. Salah satunya juga mungkin mereka juga putra daripada putra-putra Samboja yang terbaik lah. Dan harapan saya juga kebaikan-kebaikan Bapak Haji Reni Solihin dan Bang Rahmat Dermawan tidak berhenti sampai di sini untuk kebaikan seluruh warga Kukar atau Kutai Kartanegara umumnya. Ya, kalau dari saya untuk orang tua terus investasikan pendidikan ke anak, karena kita nggak pernah tahu dari anak-anak yang kita didik tadi itu melahirkan orang-orang hebat yang nantinya bisa membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan kampung dan halamannya. Kita nggak pernah tahu, nggak tahu. Tapi dengan pendidikan tadi saya harap ini bisa jadi
batu lompatan untuk kita bisa membangun dan mendorong kemajuan di Desa Beringin Agung. Jadi adik-adik semangat terus belajarnya, karena membangun ini tidak semudah yang kita bayangkan. Iya, benar. Sulit sekali mendorong pembangunan di Desa Beringin Agung, sehingga ketika bangunan fisiknya sudah terbangun, tinggal SDM-nya lagi yang didorong untuk dibangun. Nah, saya pikir begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, teman-teman Kim Kutek Kartanegara dan teman-teman SMP Negeri 5 tetap semangat belajarnya. Semoga nanti sekolahnya cepat jadi, cepat belajar di sini lagi. Udah nggak numpang lagi Pak, karena sementara masih numpang ya. Sementara masih numpang. Jadi mudah-mudahan di awal tahun 2025 pembangunannya sudah selesai dan pendidikan di Desa Beringin Agung bisa berjalan dengan lancar. Demikian. Bye-bye.